Buat yang pecinta ikan boleh coba nih resep ikan kuah segar yang super nikmat tanpa santan. Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Dan kali ini dengan resep yang simpel ya, yaitu olahan ikan. Yang pertama-tama yang perlu disiapkan yaitu ikan. Nah, kebetulan yang Uni pakai ini jenis ikan kerapu tapi yang ukurannya kecil, jadi boleh ganti ya, nggak harus ikan laut. Boleh ikan sungai juga di sini. Ini kurang lebih beratnya 500 gram, ini udah dicuci bersih dan diiris-iris ya bagian luarnya biar nanti bumbunya gampang meresap juga. Nanti lumuri dengan jeruk nipis dan garam secukupnya, atau yang nggak punya jeruk nipis boleh ganti cuka makan, itu juga bisa nantinya. Nanti didiamkan selama proses memasak aja kurang lebih, karena ini nggak terlalu besar ya ikannya, kurang lebih 20 menitan sudah cukup. Kemudian untuk bahan lain yang perlu disiapkan di sini yaitu buncis. Ini kira-kira aja kurang lebih ada 10 buah buncis. Boleh ganti dengan sayuran lain ya teman-teman. Jadi nggak perlu sayurannya persis sama yang Uni pakai di sini. Nanti silakan dipotong-potong. Kemudian yaitu yang Uni pakai sayurannya yaitu wortel, satu buah wortel aja yang ukurannya nggak terlalu besar, karena nanti dicampur-campur itu hasilnya juga bakal banyak nantinya. Nanti silakan dipotong-potong juga untuk wortelnya, sesuaikan dengan selera ya untuk potongannya. Lalu bahan lainnya, nah di sini Uni pakai mentimun. Ini yang bikin nanti rasanya segar kuahnya, jadi ada krenyes-krenyes dari mentimunnya juga nantinya. Ini secukupnya aja, silakan dipotong-potong untuk mentimunnya. Lalu berikutnya yang perlu disiapkan di sini pakai tomat hijau. Teman-teman kalau yang nggak punya tomat hijau boleh ganti dengan tomat merah ya. Semuanya bisa kok. Disesuaikan aja dengan stok masing-masing di rumah. Nanti dipotong-potong untuk tomat hijaunya pakai satu buah aja udah cukup. Dan di sini nih ada sedikit aja belimbing wuluh. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau nggak punya, cukup pakai tomat hijau aja di sini. Karena ini terlalu kecil jadi mungkin nanti asamnya nggak terlalu dapat ya, kita bisa nanti menambahkan jeruk nipis juga nanti di sini. Nanti dipotong-potong untuk belimbing wulunya, dan di sini pakai bawang merah yang lumayan agak banyak ya. Nanti diiris tipis-tipis. Ini yang bikin rasanya nanti agak berbeda, tapi justru di situ yang bikin rasanya lebih nikmat nantinya. Nanti setelah dipotong bawang merahnya tambahkan juga di sini. Yang pecinta pedas boleh tambahkan rawit, boleh utuh, boleh nanti dipotong-potong. Kalau mau rasa rawitnya menyatu dengan kuahnya, silakan teman-teman potong kecil-kecil aja untuk rawitnya. Atau digeprek gitu aja juga bisa ya. Lalu berikutnya siapkan juga yaitu daun bawang, ini secukupnya aja ya. Nah, karena di sini masakannya itu semua boleh dikatakan lebih banyak yang diiris ya, tapi tetap ada bumbu halusnya. Jadi teman-teman kalau yang nggak mau ada bumbu halus silakan nanti, oh ini ada jahe dan juga kemiri, satu buah kemiri aja, dan bawang putihnya karena ini lumayan banyak ya ikannya, boleh pakai 4, atau yang lebih banyak lagi tambahkan bawang putihnya. Jadi kalau yang nggak mau dihaluskan seperti ini di skip aja, yaitu jahenya, maksudnya kemirinya, nanti jahe sama bawang putihnya teman-teman bisa iris. Jadi nggak mesti dihaluskan di sini, ada dua cara ya. Yang lupa tadi ada serai dan juga daun salam ya. Kemudian kita panaskan minyak, goreng dulu untuk ikannya di sini, goreng sampai lumayan agak-agak kering garing gitu ya. Jadi pas kita makan nanti masih ada garing-garing dari ikannya. Nanti kalau udah matang ikannya langsung diangkat, cukup sekali balik aja di sini, pastikan pas menggorengnya panas dulu minyaknya agar nggak lengket juga nantinya dan bagus hasilnya. Nah kurang lebih seperti ini ya hasil ikannya. Dan dengan minyak yang sama kita kurangi dulu takaran minyaknya ya. Sedikit aja kita pakai di sini, tumis bumbu yang telah dihaluskan. Atau teman-teman yang nggak pakai bumbu halus, silakan tumis dulu yaitu bawang putihnya, serta nanti tambahkan juga jahe, daun salam dan daun bawang. Nanti ditumis semua ini sampai lumayan agak-agak ini ya tanak gitu. Jangan lupa di sini tambahkan ya mau pakai penyedap
yaitu kaldu bubuk. 1 buah kaldu bubuk aja langsung ditumis dengan bumbu ini. Nanti dimasak lagi sampai mengering. Nanti kalau sudah mulai tanak dan mengering seperti ini, teman-teman tambahkan air. Nah, di sini Uni menambahkan airnya kurang lebih 500 ml. Jadi ini tergantung banyak bahan yang teman-teman gunakan dan seberapa banyak nanti kuah yang teman-teman ingin dapat di akhirnya. Nah, di sini Uni tambahkan bubuk kunyit, ini secukupnya aja. Ada sedikit merica bubuk, garam, kaldu bubuk. Pokoknya ini penyedapnya sesuaikan dengan selera masing-masing. Nanti langsung setelah itu tambahkan, yaitu pertama sayuran yang lebih lama dulu ya, yang susah matangnya itu didulukan, seperti wortel, buncis, dan juga langsung yang pakai belimbing wuluh silakan tambahkan langsung belimbing wuluhnya. Nanti selama proses memasaknya ditutup aja, nanti kalau udah mulai menyusut airnya, dan jangan lupa nanti koreksi rasa dulu ya. Kalau masih kurang asamnya boleh tambahkan jeruk nipis. Jadi ini option aja, karena Uni pecinta yang asamnya lebih dominan di sini, jadi Uni tambahkan jeruk nipis di sini. Nanti setelah itu tambahkan sisa bahan lain, dan bawang merahnya di sini masih boleh dikatakan seperti mentah gitu ya. Jadi nggak ditumis dengan bumbu yang halus tadi. Nanti setelah ini masuk pakai api kecil aja, dimasak sebentar aja. Jadi nanti pas kita makan itu sayuran seperti mentimunnya dan juga bawang merahnya itu nggak begitu layu teman-teman. Jadi bagus di piring saji, dan rasanya juga pas kita makan ada seger-seger krenyesnya dari sayuran yang kita tambahkan. Nah, setelah itu langsung matikan apinya segera, dan teman-teman bisa pindahkan ke piring saji seperti ini. Ini kuahnya sangat-sangat segar, cocok dimakan pakai ikan seperti ini. Atau yang suka ikannya lebih lembut, silakan ditambahkan ke wajan ya. Ini lebih ke option aja. Langsung setelah itu bisa disantap dengan menu lainnya. Silakan teman-teman coba di rumah dengan menu yang super-super enak dan gurih ini. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.